Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh masjid yang kita cintai, Masjid Ahlul Hidayah, semoga semuanya Allah berikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang selalu Allah ridhai dan Allah perkumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Insyaallah bentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini ada peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj, yang dimana di dalamnya ada perintah yang menjadi tolak ukur seluruh amalan ibadah diterima, yaitu sholat. Di dalam sholat ini tentunya ada ayat-ayat suci Al-Quran yang harus kita baca, Al-Fatihah, kemudian disunahkan juga membaca ayat-ayat yang lainnya. Dan tentunya yang perlu kita garisbawahi adalah bagaimana bacaan Al-Quran kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apakah ada peningkatan atau begitu aja? Tentunya hal tersebut kita yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui. Ala kulli hal, alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat hati untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, memperbaiki ayat-ayat suci Al-Quran dari segi bacaan dan tajwidnya. Karena banyak orang bisa baca Quran, belum tentu paham secara keseluruhan dari sisi tajwid, dan bahkan sebaliknya, sisi tajwidnya paham, tapi pengaplikasiannya, prakteknya masih banyak yang belum tepat. InsyaAllah kita sedikit demi sedikit terus kita pantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad agar mengikuti sunnah beliau, yaitu belajar dan terus belajar sampai Allah pisahkan kita dari muka bumi ini. Baik, kalau lihat sekarang sudah jauh ya, juz 5 Pak ya, ayat halaman 102. Pada surah An-Nisa ya. Juz 5 akhir-akhir. Awal juz 6 ya, awal juz 6. Ayat 148 halaman 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat ini kita mulai awal juz 6. Satu juz itu berapa halaman, Pak? 20 halaman. Kalau 10 berarti lembar. Itu ya, 10 lembar. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ayat satunya yang mana? Bismillah. Jangan keliru, Pak ya. Ada orang ditanya Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Dalam satu ayat kedua. Satu juz 20 halaman. Satu juz 10 lembar. Kecuali juz 30. Juz 30 lebih dari 10 lembar dan tentunya lebih dari 20 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sami'an 'alima. Sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allah فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا
Al-Quran ini yang kita pakai ini walaupun Quran tulisan terbaru ya menurut saya. Ini sudah memberikan sangat memberikan kemudahan yang pernah saya sampaikan untuk mengenal tajwid. Cukup dilihat dari harokatnya saja. Ya, di Quran contohnya mitsaqan ghalidha. Untuk mengenal izhar terutama. Izhar ini berbeda sekali tulisan tanwinnya. Tanwin izhar dengan tanwin ikhfa dengan tanwin idgham bi gunnah itu berbeda. Dari mana bedanya? Kesejajaran tanwin. Mitsaqan ghalidha. Sejajar atau tidak? Tanwin. Kemudian ghalidha. Kalau dia tidak sejajar, pasti di belakangnya atau ayat lanjutannya entah itu di huruf ikhfa atau idgham bi gunnah pasti tidak sejajar. Coba di ayat 154 155-nya awal ayatnya apa? Huruf fa ya. Ikhfa berarti kan mitsaqan ghalidhan fa. Artinya apa? Kalau sejajar berarti dia izhar dan tidak perlu lagi ragu-ragu untuk membacanya, jelas atau samar ketemu pasti jelas. Mitsaqan ghalidha, bukan mitsaqan atau mitsaqan, jelas tapi jangan ditahan, harus segera pindah ke huruf berikutnya. Mitsaqan ghalidha. Akan tetapi perlu diingat juga, tidak semua Al-Quran tulisan harokatnya seperti ini. Terutama yang paling berbeda Al-Quran zaman dulu kita ngaji di kampung Pak, yang tulisan tebal-tebal. Quran apa namanya? Quran Kudus. Quran Kudus. Apalagi dan yang berbunyi itu sudah ditandai Quran ini. Ayat 153 tengah-tengah. Summa takhadul ijla min ba'di. Tidak perlu ragu-ragu lagi min ba'di atau min ba'di, karena di situ sudah ada kode ya, dan mim kecil berarti bunyinya langsung seperti huruf mim. Min ba'di. Nah, ada juga sebagian mushaf yang pernah saya temui di tulisannya di masjid-masjid yang lain. Untuk nun sukun, ketika dia izhar, terjadi izhar disebutkan nun sukun. Nunnya itu berharokat seperti ini, seperti min ba'di. Ada harokat sukun yang terbuka. Kalau ikhfa atau iqlab atau idgham, dia tidak ada tanda sukun, hanya nun biasa saja, nun bertitik satu tanpa harokat apapun. Itu sebagian contoh seperti itu. Tapi alangkah bagusnya biar agar tidak keliru dengan tulisan-tulisan, kita memahami tajwid secara utuh, mana izhar, mana ikhfa, mana iqlab, terjadinya kapan saja atau penyebabnya, kita tidak tertipu dengan tulisan-tulisan. Ini sebetulnya tulisan ini hanya memberikan kemudahan saja sebetulnya untuk orang-orang yang baru belajar gitu. Cuma bagi kita, bapak-bapak yang sudah pernah kita bahas belajar bareng tajwid, ini menjadi rancu buat kita. Rancu untuk memahami tajwid kaidah yang sudah kita pelajari dengan tulisan, itu sangat berbeda sekali.
Alhamdulillah, insyaallah dalam belajar tajwid secara utuh tidak lagi tertipu atau terkecoh dengan tulisan-tulisan harokat. Baik, sekarang kita latihan banyak. Baca mulai dari Pak Haji, buka halaman 151 Suratul A'raf. Ayat 1 sampai 3. Sodnya ada huruf, ada bunyi huruf dal. Sod. Berapa di alif, fa-nya di ini Pak, ditinggal lahjah Sunda. Alif gitu aja. Coba berapa di? Alif, 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 fa, alif, alif, lanjut. Berartinya gimana? Berartinya fi sadrika haraj, itu ceritanya. Kalau ini kitabun unzila ilaika, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadri. Ya, jadi fala yakun sampai lagi baju lagu sobat sekarang. Halaman, saya cari yang susah Pak. Baik, ya. Mudah insyaallah. Halaman 187. Salam. Ya, kalau boleh masuk. Ayat 3 dan 4.
azanun min Allah. Tanpa basmalah. Ini surah apa? At-Taubah. Ulang ta'awud, a'udzu billah. Sebentar, kalau berhenti di haj berarti qalqalanya hajj gitu ya. Jadi terjadi qalqalah kubra. Yaumal hajj. Qala wa adzanu dari annallaha sampai wa rasuluh berarti situ. Ghaibu dari fa'lamu annakum ghairu mu'jizin ghaibu Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus Pak ya. Ingat, setiap kita baca perhatikan ini surah apa yang kita baca. Jangan sampai ada kekeliruan di awal basmalah. Boleh baca basmalah tidak? Sama, tanpa basmalah. Kalau mau langsung lanjut aja, nggak usah pakai ta'awudz lagi. Mau pakai ta'awudz juga boleh, tapi basmalah yang diperbolehkan. Basmalah di surah Taubah kan tidak ada banyak. Satu Al-Quran berapa surah? Semuanya 100 surah. 114 surah. Kalau Al-Baqarah atau yang tidak ada basmalah, jadi basmalahnya berapa? Tetap 114. Tetap. Di mana yang 114? Ada di mana dia tetap? Bukan. An-Naml. Surah An-Naml di tengah-tengah. Ya. Bukan di awal. Jadi di surah An-Naml ada 2 basmalah.
di awal surah dan di tengah-tengah. Iya, ya. Jadi tetap jumlahnya basmalah ada 114 basmalah. Kemudian tadi yang dibaca pas ayat 4 ini ada dalam sukun bertemu tak. Kalau sudah betul dari bacanya, jangan sampai keliru dengan qalqalah illal ladzina hadtum. Ada namanya idgham mutaqarribain, mutajansai. Dalam sukun bertemu tak sukun bertemu po, gitu ya. Po sukun bertemu tak, atau pokoknya baik-baik. Dalam sukun bertemu tak sukun bertemu dal, po sukun bertemu tak sukun bertemu po. Itu jangan sampai ada qalqalah misal harus dipantulkan. Itu sudah menjadi hukum tajwid, tidak boleh dipantulkan. Ada beberapa ayat bawahnya juga ada lagi haitsu wajadtumuhum. Barakallahu fiik. Kemudian kita silakan buka 208. Ayat 1 dan 2-nya. Bagus. Ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum ila rajulin أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا dua harokatnya belum stabil. Hada. Qala al-kafiruna inna hada sahirun mubin. Kalau tajwidnya sudah bagus gitu ya. Ada teman kita mau main ngaji sambil nunggu azan. Itu kalau salah kuping kita risih, nggak terima ya. Jadi pengen dulu aja bawaan. Coba Pak diulang lagi. Risih Mas. Nah, salah satu kuncinya kalau kita belajar tajwid, satu hukum kita paham, umpamanya hukum mad wajib muttasil. Ada orang baca laqad ja'akum rasulun anfusikum. Secara pendengaran kita huruf ja'a itu kan terjadi huruf mad dengan huruf hamzah. Gak perlu kita lihat tulisannya, itu tidak bisa nalar. Ini hukumnya panjangnya 4 sampai 6 harokat. Ini orang kurang bacanya, kurang panjang. Walaupun memang dibolehkan juga 2 harokat. Tapi kalau lagi belajar harus disempurnakan. Laqad ja'akum. Karena setiap mad wajib muttasil yang pernah kita bahas
selalu bersandingan dengan hamzah. Satu kalimat ya. Jaa sesuai arti, telah datang. Ya. Laqad jaa artinya telah datang. Kalau maksud satu kalimat seperti itu. Yang beda kalimat namanya jaiz, dan itu beda juga artinya. Artinya tidak satu kalimat artinya. Udah beda. Hamzah biasanya tuh kalau jaiz munfasil, dia bentuk hamzahnya berada di atas alif, atau murni dengan alifnya saja. Alifnya seperti tadi. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum nur dengan alif misah. Itu pun kalau kita mendengar ada orang bacanya kurang panjang, pasti risih ketika kita ini salah. Besok umpamanya Ramadan tilawah biasanya di masjid-masjid pakai speaker baik kalau itu kita dengar dari rumah bacaannya kurang gitu. Jadi bisa tahu mana yang salah, mana yang benar bacaan. Baik, barakallahu fikum. Tapi ingat juga Pak ya, jangan terlalu frontal juga menyampaikan. Jangan pakai mic. Nanti orangnya kamu kali itu. Kalau ini kan kalau di nomor kan sudah pakai ijazah, dan kan artinya ijazah ada semua. Ayo berarti Jajah. Itu bukan terjadi di mall juga, di kampung-kampung saya juga Pak. Ya, makanya kalau di kampung syarat imam itu beda Pak. Bukan bacaan yang bagus, umurnya yang tua adalah jadi imam. Padahal bukan jadi syarat, usia itu jadi syarat. Yang menjadi syarat adalah pertama bacaan, yang kedua ilmu fikihnya, ilmu sholat, fikih sholat. tapi ketua yang kemudian yang lulus maksudnya kemudian kamunya gitu apa ditanya kan dulu Kayaknya kalau pulang kampung jadi kiai kan? Jadi Gus Edas. Baik, kita surah Hud halaman 221. Kita baca dulu ya. Iya. Ayat 1 sampai 2 aja baca. Mau 2 sampai 5. Silakan. Kurang panjang. Alif lam ra. Ya. Kimat ayatuhu summa Bu panjang. Bu. Dari kitab. Kitabun muhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Bagus. Illallah. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basir. Barakallahu fiik. Udah ya? Ketagihan gitu ya. Kalau santri saya kalau ada salah di tajwid panjang dari salah, dia ini apakah punya cara lain? Pokoknya tadi bunyi kurang panjang,
Ibu nanti di situ kitabun uhkimat ayatuh summa fussilat min ladun hakimin khabir. Betul kan? Jadi dia apa namanya? Pintar ya. Menghindar dari kesalahan. Bukan menyelesaikan kesalahan, tapi menghindar. Tapi kita nggak boleh, ya. Kita lagi belajar harus benar-benar diselesaikan permasalahan. Jangan dihindari. Saya pikir tadi Pak Cicu mau berhenti ayat tuh. Kalau berhenti juga saya nggak salah, ya. Benar ya. Barakallahu fiik. Syukran. Kalau yang terakhir itu yang ayat 1 dan 2 kan ada khabir, terus ada basyir. Itu rohnya Tebak tipisnya. Iya, dilihat dari harokatnya. Khabir itu tipis. tipis. Basyir baru. Coba, kan dari harokatnya juga beda. Basyir, rohnya apa tuh? Dhamma atau Dhamma. Basyirun. Kalau pokoknya patokannya dilihat dari harokatnya saja, Pak. Khabir, khabirin, berarti dia tipis. Basyirun berarti tebal. Kabir, qadir, sudun, sudun. Boleh nggak? Jangan aja. Khabir. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus basir. Basyirun jangan dibaca. Basyir. Tebal. Di apa namanya lidahnya ya? Dicajari gitu ya. Basyir. Gitu ya. Basyir. Khabir. Baik, kalau itu bagus. Kemudian sebisa mungkin saya cari awal surah ya. Karena awal surah banyak huruf-huruf mad yang belum kita pelajari. Silakan buka surah Yusuf halaman 235. Ayat 1, 2, 3. Alifnya jangan terlalu lama-lama ada masuk alif, jangan alif lam masuk alif lam kurang Alif lam ra. bagus. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bagus. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Qasasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima Nahnu naqussu 'alaika sanal gitu ya. Betul. Do dan so-nya itu pendek yang dipanjang. Segera pindah ke huruf setelahnya. Nahnu naqussu 'alaika itu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi
dan tidak diikuti huruf mat, segera pindah ke huruf berikutnya. Contohnya tadi, nahnu, nu kan gak diikuti dengan huruf mat, dengan alif, waw, langsung nuna naqussu, nahnu naqussu alaika, sama, su juga, alaika juga sama, alaika ahsanal. Kemudian baik ilaika, qasas juga sama. Bima auhayna ilaika hadza, kayaknya sependek mungkin kan dibacanya. Ilaika hadza, hadzal Quran. Barakallahu syukran. Lanjut surah Ar-Ra'd. Silakan saja 249. Pokoknya di awal surah itu ini banyak mirip-mirip. Kadang alif lam ra, kadang alif lam mim ra. Bacanya seperti itu. Pokoknya kalau dia dua harakat, terkadang tulisannya ra dengan alif pendek tanpa ada bendera. Nah ini alif lam mim ra yang panjang harakat yang mana? Lam dan mimnya, bukan ra. Ra tetap pendek. Dua harakat, maksudnya tidak pendek betul. Baik, barakallahu fiik. Silakan Mas. Mas siapa yang ditanya? Mas Alvin. Silakan buka surah Ibrahim 255. Sampai dua. Masya Allah. Barakallah. Syukran Mas Alvin. Silakan Ustaz Suari. Suratul Hijr halaman 262. Ayat 1, 2, 3. أعوذ بالله
إنما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Satu lagi. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Barakallahu fiikum. Kemudian halaman 267 Suratul Nahl. Kalau yang ada basmalahnya di tengah-tengah namanya Nahl. Suratul Nahl. Ada Nahl, ada Nahl. Silakan ayat 1 dan 2. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Barakallahu fiikum. Beberapa surah awalnya ini Pak ya, murni seperti ayat-ayat yang setelahnya. Tidak ada huruf tajwid yang berbahas. Ini santri Pak. Masya Allah. Silakan. Buka halaman 282. Ayat 1. Ketemu? Ayat 1. Subhanalladzi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhana. Kalau yang tepat itu bi'abdihi subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, dari ilal masjid aqsa ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina. bagus. Basir. Iya, barakallahu fiik. Betul. Banyak peningkatan. Terakhir suratul Kahfi. Ayat 1 dan 2.
walam yaj'allahu ini ada sakta. Coba. Kalau pengen nafasnya hemat, berhenti di kitab, kemudian lanjut walam yaj'allahu, kemudian digabungkan dengan sakta. Coba dari walam yaj'allahu sampai qayyiban pakai sakta. Cara berhenti di sakta bagaimana? Bukan ayo wajah qayyimah, bukan ya. Ayo wajah qayyimah. Sakta itu berhenti sejenak satu alif, kemudian lanjut ke ayat berikutnya tanpa bernafas. Nafas atau tidak terserah Bapak. Jujur masing-masing. Cuma aturannya begitu. Ya, tidak boleh bernafas. Kalau bernafas saya nggak tahu. Kalau Mizan juga tidak tahu juga. Berhentinya kalau mau berhenti di sebelumnya kitab gitu. Meskipun akhir ayat. Kalau berhenti di qayyimah, walam yaj'al lahu 'iwaja, qayyimah, berhenti di qayyiban liyunzira ba'san syadidan. Ulang, dari walam yaj'al. Tetap dipanjangin aywaja qayyimah. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral Barakallahu fiik. Jadi di surah Al-Kahfi yang sering dibaca di hari Jumat, ayat satunya hati-hati Pak ya. Kalau nafasnya terbatas, dijadikan dua kali nafas saja di ayat satunya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Tarik nafas dulu turun panjang. Tarik. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Begitu banyak berhentinya di situ. Disesuaikan dengan nafas masing-masing. Kalau nafasnya panjang dari sakta mau sampai ayat kedua di akhir juga boleh juga, silakan. Maksudnya bisa aja. Susah kalau nafas panjang dan suara bagus. Memang kalau kata teman saya hanya untuk didengar, tidak untuk ditiru. Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah semakin hari semakin bagus bercanda. Ingat tidak ada ujian Pak ya, jadi tetap masuk nanti. Kalau saya kasih ujian nggak masuk kan? Tapi saya dengar sudah pada bagus ya, alhamdulillah, masyaallah. Jadi ada kebanggaan sendiri juga buat saya. ketuanya saya ganti. Oh iya, bagus. Wah, ayo gitu. Apalagi ini Pak, kita sudah 9 tahun. Iya. Harus tambah bagus dari ini. Alhamdulillah. Pokoknya targetnya bukan
khawatir yang dikhawatirkan muncul penyakit terkuat di muka bumi, yaitu rasa takabur, sombong. Alhamdulillah. La yadkhul jannata, Allah tidak memberikan izin untuk masuk surga kalau di hati seseorang ada al-kibr, rasa sombong. Alhamdulillah. Jadi motivasinya adalah kita tadabbur Quran sepanjang hayat, bukan takabur, ya. Tadabbur, hampir saya keliru juga. Baik, kita cukup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la